Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Matahari mulai condong ke barat ketika seorang gadis berwajah letih tapi bermata tajam tampak mendorong gerobak tuanya di sepanjang jalan raya dekat Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Wajahnya dipenuhi debu, rambutnya diikat asal, dan bajunya lusuh penuh tambalan. Semua orang mengenalnya sebagai Sari, gadis pemulung yang setiap hari mengais sisa botol plastik dan kardus dari tumpukan sampah pasar. Namun tak ada yang tahu siapa sebenarnya Sari, tak ada yang tahu bahwa di balik baju lusuh dan wajah kotor itu, tersembunyi identitas yang sama sekali tak disangka. Anggota Intel berpangkat Sersan II dari Satuan Khusus Reserse Polda Metro yang sedang menjalankan misi penyamaran untuk membongkar jaringan pungli dan narkoba yang diduga melibatkan oknum polisi di wilayah itu. Sudah 2 minggu Sari hidup seperti orang tak berdaya, tidur di kolong jembatan, makan seadanya, dan berpura-pura tak mengerti dunia di sekitarnya. Namun hari itu, semuanya mulai berubah. Sore itu, ketika ia sedang memunguti botol plastik di belakang kios buah, sebuah mobil patroli berhenti di dekatnya. 2 polisi turun dengan gaya arogan, Bribka Denny dan Aibtu Roni, 2 nama yang sudah muncul dalam laporan rahasia intelijen sebagai oknum yang sering memalak pedagang dan pemulung dengan dalih keamanan wilayah. Lo! Teriak Denny sambil menendang gerobak Sari hingga terguling, botol-botol plastik berserakan ke jalan. Sari menunduk pelan, menatap mereka dengan pandangan datar, masih memainkan perannya sebagai gadis pemulung tak berdaya. Maaf Pak, saya cuma nyari botol bekas buat dijual. Gak ganggu siapa-siapa kok, banyak alasan, bentak Roni. Lo pikir jalanan ini tempat lo kotor-kotorin? Nih, kalau mau aman, bayar uang kebersihan. Minimal 100.000. Sari hanya diam, pura-pura panik mencari dompet kecilnya yang hanya berisi beberapa lembar 2000-an lusuh. Pak, saya nggak punya uang segitu, cuma ini, katanya lirih sambil menyerahkan uang 10.000 yang terlipat. Denny menyeringai jahat. 10.000? Lo kira gue pengemis juga? Hah? Tanpa pikir panjang, Denny menampar uang itu ke tanah, lalu menendang gerobak Sari sekali lagi. Orang-orang di sekitar pasar hanya menonton, sebagian pura-pura tak melihat. Mereka tahu betul siapa 2 polisi itu, dan tak ada yang berani melawan. Sari menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai membakar dadanya. Tapi ia tahu, misi ini belum boleh gagal. Ia harus tetap berpura-pura. Kalau nggak bisa bayar, lo gue bawa aja ke kantor. Gue periksa, siapa tahu lo maling botol hasil curian, ujar Denny dengan nada mengejek sambil memegang tangan Sari kasar. Orang-orang mulai berbisik pelan. Sari menatap tajam, tapi cepat menunduk lagi. Dalam hati, ia menyalakan alat kecil di bawah bajunya, recorder mini yang tersambung langsung ke pusat pengawasan unit Intel. Semua suara Denny dan Roni kini sedang direkam. Ketika Denny menarik lengannya, Sari terjatuh. Sebuah luka kecil terbuka di lututnya. Tapi yang membuatnya benar-benar marah bukan rasa sakit itu, melainkan suara tawa Denny yang menghina. Ceka, lihat tuh. Pemulung lemah. Kotor banget, pantes aja hidup di sampah, ucapnya sinis. Sari menggigit bibir. Matanya perlahan berubah tajam. Ia tahu, batas kesabarannya sudah di ujung, namun sebelum melakukan apapun, suara dari alat komunikasi kecil di telinganya berbisik pelan. Target terdeteksi. Jangan bereaksi dulu, Sari. Tim pengawas sudah standby di radius 300 meter. Tunggu aba-aba. Ia menarik napas panjang, mengangguk pelan tanpa menunjukkan reaksi. Baik, Komandan,
gumamnya dalam hati. Beberapa menit kemudian, Bribka Denny memerintahkan Roni memeriksa isi gerobak Sari. Dari balik tumpukan botol, mereka menemukan sebuah kantong hitam berisi alat-alat aneh. Sebagian kecil peralatan surveillance yang sengaja disamarkan. Ini apaan? Lo bawa alat apa nih? Hah? Sari menatapnya dengan wajah pura-pura panik. Itu cuma barang rongsokan, Pak. Roni mencibir. Barang rongsokan kok kayak alat perekam? Lo jangan-jangan mata-matanya wartawan, ya? Denny mendekat, menatap tajam ke arah Sari. Kalau lo bukan pemulung beneran, siapa lo sebenarnya? Hah? Suasana mendadak tegang. Orang-orang mulai mendekat sedikit, penasaran. Sari berdiri perlahan, wajahnya yang tadinya lusuh kini menunjukkan aura berbeda. Tenang tapi tajam dalam benaknya, ia hanya menunggu satu kata sandi dari telinganya untuk bergerak. Tapi Denny yang kehilangan kesabaran lebih dulu mendorong bahunya keras. Jawab, siapa lo sebenarnya? Teriaknya. Sari menatap lurus ke matanya. Seketika suasana pasar itu seolah hening, hanya ada desiran angin sore dan tatapan tajam gadis pemulung yang kini tampak sangat berbeda. Dan pada detik itulah, Denny belum tahu bahwa ia baru saja menantang orang yang salah. Suasana sore di pasar Keramat Jati berubah tegang. Warga yang tadinya sibuk berbelanja kini dia menatap dari kejauhan. Beberapa berbisik-bisik, sebagian lagi pura-pura tak peduli. Namun di tengah panas dan debu jalan itu, ada sesuatu yang tak biasa. Tatapan Sari bukan lagi tatapan pemulung lemah yang pasrah, tapi tatapan seorang yang terlatih dan berani. Bribka Denny masih menatapnya dengan emosi. Cepat ngaku lo siapa? Hah? Jangan-jangan lo wartawan yang nyamar buat nyari masalah? Bentaknya sambil menggenggam kerah baju lusuh Sari. Sari hanya menatap lurus, lalu dengan nada pelan namun tegas, ia mengucapkan kata-kata yang membuat darah Denny seolah berhenti mengalir. Kode Alpha 11 aktif. Posisi saya terdeteksi. Target dalam radius 5 meter. Sekilas kalimat itu terdengar seperti gumaman aneh, tapi bagi sistem komunikasi di pusat intelijen, itu adalah sandi aktif operasi. Dalam hitungan detik, sinyal dari alat penyamar di tubuh Sari mengirimkan posisi persisnya ke tim yang sedang mengintai dari radius 300 meter. Denny sempat bingung. Apa lo bilang barusan? Kode-kode apaan tuh? Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, dari earbud kecil di telinga Sari terdengar suara tenang dari pusat komando. Sari, prioritas 1. Jangan lakukan kontak fisik dulu. Backup datang dalam 3 menit. Sari menunduk, berusaha tetap memainkan perannya. Tapi Denny yang mulai curiga malah semakin agresif. Gue tanya baik-baik gak jawab, sekarang lo malah ngomong sendiri. Nih orang sinting kali ya, ujarnya sambil menepis bahu Sari kasar. Roni yang berdiri di belakang ikut mencibir. Mungkin dia stres karena hidupnya di jalan. Den, lihat aja bajunya, kayak karung beras. Keduanya tertawa keras, tanpa sadar bahwa dari seberang jalan, 2 motor besar berhenti diam. 3 pria berpakaian preman dengan earphone di telinga memperhatikan mereka tajam. Itu adalah tim pengawas intel yang dipimpin oleh Ibda Arfan, senior langsung Sari. Sari perlahan bangkit, wajahnya masih kotor oleh debu, tapi matanya memantulkan amarah yang mulai sulit ditahan. Sudah cukup mainnya, gumamnya lirih. Denny yang mendengar itu malah menampar pelan pipi Sari. Apa lo bilang? Berani banget ngomong gitu sama polisi. Hah? Orang-orang mulai gelisah. Seorang ibu pedagang sayur mencoba menegur. Pak, udahlah, kasihan dia cuma pemulung. Tapi Denny langsung membentak. Diam, Bu. Urusan hukum bukan urusan ibu. Roni menendang gerobak Sari lagi hingga terbalik total. Botol dan kaleng berhamburan ke tengah jalan. Di antara kekacauan itu,
Sebuah benda kecil logam terjatuh, alat transmisi mikro berlogo Polri. Denny menunduk, menatapnya bingung. Ini apaan? Gumamnya pelan. Roni ikut melihat, dan ekspresinya langsung berubah pucat. Den, itu logo Polri. Den. Beneran. Lo lihat, ada kode unitnya di bawah. Denny mendongak pelan menatap Sari, yang kini berdiri tegak dengan wajah serius. Baju lusuhnya tampak terbuka sedikit, memperlihatkan seragam hitam taktis di dalamnya, lengkap dengan tanda pengenal kecil di dada bertuliskan Sersan 2 Sari Anindya, Intel Polda Metro Jaya. Lo, siapa sebenarnya? Suara Denny bergetar, kali ini tak lagi arogan. Sari menatapnya tajam. Aku sudah kasih kalian kesempatan buat berhenti. Tapi kalian malah menyalahgunakan seragam kalian sendiri buat memeras rakyat kecil. Roni mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Gila, dia beneran Intel, Den. Kita selesai ini, tapi Denny mencoba bertahan, pura-pura tenang meski suaranya gemetar. Bohong. Lo cuma ngaku-ngaku. Mana mungkin Intel nyamar jadi pemulung. Sari mengeluarkan ID logam kecil dari saku dalam bajunya dan menaruhnya di tangan Denny. Lencana itu berkilau di bawah cahaya sore, dengan logo Polri dan tanda hologram asli. Masih bilang bohong? Ucapnya datar. Denny tak sempat menjawab. Dari kejauhan, suara sirine motor mendekat cepat. Dalam hitungan detik, 3 motor besar dan 1 mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Beberapa orang berpakaian preman turun cepat sambil menunjukkan kartu identitas resmi. Unit Intel Polda Metro. Semua diam di tempat. Suara tegas Ibda Arfan menggema, warga pasar sontak mundur. Sebagian berteriak kecil. Roni langsung melepaskan pegangan di tongkatnya dan mengangkat tangan. Tapi Denny masih mencoba mengelak. Pak, ini cuma salah paham. Kami cuma menertibkan pemulung liar. Sari menatap lurus ke arah komandannya. Arfan mengangguk pelan, memberi izin. Sari lalu melangkah maju, berdiri tegak di depan Denny, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada komando. Rekaman percakapan kalian dari menit ke-17 sampai sekarang sudah terkirim ke server pusat. Termasuk saat kalian minta uang 100.000 dan menendang warga. Jadi jangan lagi bilang salah paham. Denny menatapnya kosong. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Arfan mendekat sambil menepuk bahu Sari. Kerja bagus, Sersan. Operasi penyamaran 2 minggu selesai. Tapi sebelum semuanya berakhir, Sari menatap Denny sekali lagi. Kalau kalian masih ingat sumpah waktu pertama kali pakai seragam itu, katanya pelan tapi menusuk, seharusnya kalian jaga rakyat, bukan menindas mereka. Denny tertunduk, tak bisa berkata apapun. Roni sudah diborgol oleh tim Arfan. Warga pasar yang tadi diam kini berani bersuara, beberapa bahkan menepuk tangan pelan, tak percaya bahwa pemulung kotor itu ternyata seorang intel polisi sungguhan. Sari menatap sekeliling, matanya sedikit basah tapi penuh lega. 2 minggu pura-pura menjadi orang miskin, tidur di jalan, makan sisa, semua terbayar dengan bukti nyata. Saat tim Intel membawa 2 oknum itu ke mobil hitam, Sari kembali menatap gerobak lusuhnya. Di sana, di antara botol dan kardus bekas, tergeletak tulisan kecil dari spidol hitam yang ia tulis sendiri malam sebelumnya. Bukan seberapa kuat kau melawan, tapi seberapa sabar kau menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan pergi bersama komandannya, meninggalkan pasar yang kini kembali ramai, tapi dengan cerita baru yang akan beredar selama berminggu-minggu. Orang-orang akan selalu mengingat hari itu, hari ketika seorang gadis pemulung membuat 2 polisi arogan bertekuk lutut di hadapan kebenaran. Malam itu suasana di kantor Polda Metro Jaya terasa tegang. Hujan turun deras di luar,
membasahi halaman depan dan membuat lampu-lampu jalan memantul di genangan air di ruang pemeriksaan lantai 2. Dua orang yang sore tadi ditangkap kini duduk dengan tangan di borgol. Bribka Denny dan Aibtu Roni, wajah mereka pucat, mata lelah. Aroma ketakutan memenuhi ruangan itu. Di hadapan mereka berdiri Ibda Arfan, komandan unit intel yang memimpin operasi penyamaran. Di sampingnya, Sari, yang kini sudah berganti seragam resmi lengkap dengan atribut, berdiri tegak, tak lagi tampak seperti pemulung lusuh, senyap sesaat. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara hujan di luar. Baik, kata Arfan pelan tapi tegas. Kita mulai pemeriksaan. Kalian tahu kenapa kalian dibawa ke sini? Denny menghela napas berat. Kami salah paham, Pak. Kami kira dia, maksud saya, Sersan Sari, benar-benar pemulung yang ganggu ketertiban di pasar. Kami cuma menertibkan. Sari menatapnya datar, tanpa sepatah kata Arfan menggeleng. Kalau cuma menertibkan, kalian gak akan minta uang 100.000 ke orang yang bahkan makannya aja dari sisa sampah. Kami punya rekaman lengkap dari alat penyadap di tubuh Sersan Sari. Roni menunduk, tak berani menatap siapapun. Kami cuma ikut perintah Denny, Pak. Diam, Ron, bentak Denny spontan, tapi suaranya langsung bergetar ketika Arfan menghantam meja keras. Cukup. Di sini kalian bukan senior atau junior. Kalian berdua sama-sama akan tanggung jawab. Sari menarik napas dalam. Ia sebenarnya tak suka melihat sesama aparat terpuruk seperti itu. Tapi ia tahu, hukum dan integritas harus dijaga. Pak, katanya pelan, izinkan saya bicara langsung. Arfan mengangguk, Sari melangkah maju, menatap Denny lurus di mata. 2 minggu saya hidup di jalan, makan dari sisa sampah, tidur di kolong jembatan. Saya lihat sendiri gimana kalian main mata sama preman pasar, pungli pedagang, bahkan memeras ibu-ibu yang jual sayur cuma buat nambah bensin patroli. Apa kalian gak malu pakai seragam itu? Denny tak menjawab. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku dulu juga punya idealisme, Sari, katanya lirih. Tapi lama-lama, sistem di bawah bikin semua orang menyerah. Gaji kecil, tekanan besar. Dan saat satu orang mulai, main belakang, yang lain ikut. Aku cuma ikut arus. Sari menatapnya lama. Kalau semua ikut arus, siapa yang melawan? Katanya tegas. Kalau semua tunduk pada sistem busuk, kapan rakyat bisa percaya lagi sama polisi? Roni yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Waktu itu, kami sebenarnya tahu pasar itu sering jadi tempat jual beli sabu kecil-kecilan. Tapi kami nggak pernah bisa buktiin karena bos kami sendiri yang lindungi mereka. Kami takut. Ruangan mendadak hening. Arfan menatap mereka dengan tatapan serius. Bos yang kalian maksud siapa? Denny terdiam lama, menunduk. Air matanya menetes. Saya nggak tahu harus ngomong atau enggak, Pak. Tapi kalau saya diam, semua akan terus begitu. Ia menatap Sari, seolah minta izin. Sari hanya mengangguk pelan, memberi dorongan moral. Nama dia Kompol R. Kepala sektor yang tugas di wilayah itu. Dia yang nyuruh kami tagih uang, keamanan, dari para pedagang dan pemulung. Katanya, buat setoran bulanan. Kami cuma nurut. Kalau enggak, kami dipindahkan ke daerah terpencil. Arfan menatap Sari dengan ekspresi tegang. Kompol R, berarti ini sudah sampai level menengah. Ia menyalakan perekam di meja. Kalian siap bersaksi? Denny menunduk dalam-dalam.
Iya, Pak. Saya siap. Saya udah capek hidup dalam ketakutan. Kalau memang ini jalan buat menebus kesalahan saya siap hadapi konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak di media. Judul-judul utama menghiasi layar TV dan media sosial. Oknum Kompol dan 2 bawahannya ditangkap dalam kasus pungli pasar Kramat Jati, berkat penyamaran intel wanita. Nama Sari tak disebutkan secara resmi, karena statusnya masih aktif sebagai anggota intel. Tapi di internal kepolisian, ia disebut sebagai Srikandi Bayangan, julukan bagi agen yang berani menembus kegelapan sistem. Dari dalam Denny dan Roni resmi diberhentikan dari dinas, tapi mereka juga menjadi saksi penting untuk membongkar jaringan pungli yang ternyata melibatkan beberapa pejabat di tingkat atas. Sementara Sari mendapatkan penghargaan langsung dari Kapolda atas dedikasinya. Namun di balik semua itu, Sari tidak merasa bangga berlebihan. Suatu malam, ia kembali ke pasar tempat. Semuanya terjadi, ia berdiri di tepi jalan yang kini lebih tertib, bersih, dan aman. Para pedagang menyapanya hangat, meski mereka tak tahu siapa sebenarnya gadis yang dulu mereka kira pemulung itu. Ia menatap gerobak tuanya yang masih tersimpan di sudut gudang, tangannya menyentuh gagang kayu yang sudah retak. Di dalam hati, ia berbisik. Kadang kebenaran harus datang lewat penyamaran. Tapi semoga suatu hari nanti, keadilan gak perlu lagi disembunyikan di balik wajah kotor seorang pemulung. Beberapa minggu kemudian, Sari duduk di ruang kerja kecilnya di markas Intel. Ia membuka laporan terakhir, hasil operasi tertulis bahwa berkat penyamaran itu, jaringan pungli yang beroperasi di 5 pasar besar Jakarta berhasil dibongkar total. Arfan datang menghampiri sambil tersenyum. Kalau bukan karena keberanian kamu, mungkin kita nggak bakal pernah tahu siapa dalangnya. Sari hanya tersenyum kecil. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Yang salah bukan seragamnya, tapi orang yang memakainya dengan niat kotor. Arfan mengangguk pelan. Dan kamu sudah tunjukin, masih ada polisi yang berjuang buat rakyat. Hujan kembali turun di luar jendela. Sari berdiri, menatap langit Jakarta yang kelabu, lalu mematikan lampu ruangannya. Hari itu mungkin sudah berakhir, tapi perjuangan belum, karena di setiap jalan, di setiap sudut kota, selalu ada kejahatan yang bersembunyi di balik wajah ramah, dan hanya orang-orang seperti Sari, mereka yang berani menyamar dan hidup di antara kegelapan, yang bisa mengungkapnya.